Ibu-ibu yang terkasih, topik kita hari ini adalah menyusun semua kepingan. Kalau bicara tentang kepingan, menyusun kepingan, pasti kita pernah melihat puzzle. Ya kan? Dia tuh siak kainango udah pernah yang puzzle tah. Apa bahasa Indonesia puzzle ya? Kepingan tetap ya. Jadi ada permainan anak-anak memang menyusun dia, ada gambar-gambar yang dipotong-potong sedemikian banyak, kemudian disusunlah itu, supaya kemudian menjadi satu gambar yang utuh. Itulah namanya puzzle dalam bahasa Inggris disebutkan. Dan anak-anak suka memainkan itu untuk kemudian bisa mengerti, memahami sesuatu yang awalnya rumit berserakan, kemudian menjadi satu gambar yang utuh, yang indah. Nah, hari ini kita belajar bukan mau menyusun puzzle yang begitu, tetapi bagaimana kita melihat hidup kita ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi bagaikan puzzle-puzzle atau kepingan-kepingan yang terpisah, dan lewat peristiwa itu semua Tuhan sebagai perancang yang agung itu menyusun itu sedemikian rupa sehingga kemudian menjadi gambar yang utuh, gambar yang indah di dalam hidup kita. Dan kita tahu memang bahwa kalau kita melihat puzzle itu, puzzle konvensional yang disusun itu bisa misalnya 50 keping, 100 keping, tapi ada juga yang ribuan keping. Sama seperti itu hidup manusia. Ada hidup manusia yang sederhana saja. Dari awal lahirnya sampai matinya sederhana saja. Tetapi ada orang yang kepingan-kepingan hidupnya itu sulit, kadang naik, jatuh, kadang kala biasa saja, begitu terus hidupnya berputar-putar. Seperti itu hidup manusia. Jadi sama seperti puzzle itu. Jadi ada saatnya kita menang, tetapi ada saatnya kita juga mengalami kegagalan, kekalahan, dan semua itu adalah kepingan-kepingan kehidupan. Dan kemudian memang waktu kepingan-kepingan itu masih berserakan, kita nggak bisa melihat bahwa ada yang indah di situ. Tapi ketika itu tersusun dengan baik, baru kita berkata, oh inilah hidupku. Saat ini mungkin sudah tersusun puzzle itu di dalam hidup kita. Tapi bisa saja masih terus itu bergulir, belum terlihat. Mungkin masih sebagian, masih setengah. Ada yang sudah mau mencapai garis akhir, karena kalau hidup kita sudah berakhir kan berarti sudah selesai semua tersusun. Ada yang masih panjang mungkin ke depan, dan dia masih mengalami peristiwa-peristiwa yang mungkin air mata akan keluar, ada tertawa di situ, ada kebahagiaan di situ, dan segala macam. Tapi pada akhirnya itu akan menjadi sebuah gambar yang indah, dan kemudian kita berkata, Tuhan terima kasih untuk semua itu. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita buka firman Tuhan yang diberikan kepada saya untuk mengantar kita dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam. Namun nanti saya akan menambahkan satu teks lagi dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca berganti-gantian. Saya akan membaca ayat yang ketiga, ibu-ibu membaca ayat yang keempat. Nanti di ayat yang ke-6 kita bersama-sama membacanya. Saya membaca yang ketiga, ibu-ibu baca ayat yang keempat. Yang kelima nanti saya, yang ke-6 kita bersama-sama. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 6. Saya mulai. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Bersama-sama akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya akan membaca Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan
yang penuh harapan. Di ayat yang ke-6 Filipi pasal yang ketiga dan Yeremia 29 itu Paulus mengatakan, ia yang memulai pekerjaan yang baik, memulai pekerjaan yang baik. Dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, rancangan-rancangan. Siapa yang merancang hidup kita? Siapa yang menciptakan kita? Kita harus sampai kepada pemahaman ini bahwa apapun yang ada dalam dunia ini bukan terjadi dengan kebetulan. Bukan. Pasti ada yang merancang itu sedemikian rupa. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang terjadi dengan kebetulan. Kita manusia dirancang Tuhan sedemikian rupa. Misalnya kalau kita lihat sidik jari kita ini kan kecil. Tapi saya mau tanya, adakah di dunia ini yang sama sidik jarinya? Gak ada. Mulai dari zaman Adam sampai hari ini, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sama sidik jarinya. Padahal ini kecil ini loh. Kalau seluas lapangan sepak bola mungkin. Tapi kalau jari kita yang segini saja, Tuhan merancang itu sedemikian rupa dan tidak ada yang sama. Itu artinya bahwa Tuhan kita itu kreator yang ajaib, pencipta yang ajaib, yang mencipta segala sesuatu. Dan Dia yang merancang hidup kita sedemikian rupa sehingga semua bisa teratur. Dunia ini dan hidup kita, Tuhan yang merancang itu. Dan pemazmur mengatakan sejak dalam kandungan kita, istilah yang dipakai itu ditenun. Kalau tenunan sekarang mungkin gampang dengan mesin, tapi kalau dulu itu ruwet itu. Dan kata itu dipakai sengaja bahwa Tuhan menenun kita sedemikian rupa. Bukan kata diciptakan dipakai, tapi ditenun. Menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu proses yang tidak mudah. Yang mau dikatakan di situ adalah itu proses di mana Tuhan mencurahkan sedemikian besar perhatiannya untuk merancang manusia. Dan kalau kita kembali kepada kisah penciptaan, disebutkan di sana bahwa Allah ketika menciptakan alam semesta, Tuhan hanya berfirman saja. Tapi waktu menciptakan manusia, ada rapat ilahi. Ada pertemuan di sorga untuk merancang manusia, ada pola. Itu sebabnya ibu-ibu yang terkasih, bahwa kita harus sampai kepada pemahaman ini. Tuhan yang merancang hidup kita. Kita bukan terjadi dengan kebetulan di dalam dunia ini. Dan yang kedua yang harus kita pahami adalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Itu harus sampai kepada pemahaman kita. Karena kalau tidak, ketika kita memaknai setiap peristiwa yang sulit, akan susah kita untuk kemudian mengatakan siapa sebenarnya Tuhan ini. Kalau semua aman dan tentram, gampang aja bilang Tuhan itu baik. Tapi dalam kondisi sulit bagaimana? Dalam kondisi yang tidak baik bagaimana? Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang merancang segala sesuatu dengan baik. Dan Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dan Dia mampu menolong kita di dalam hal-hal yang sulit, yang mustahil, di dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Mungkin ada kita yang sedang sakit hati, yang tertindas, yang sedang dalam sakit penyakit, dalam kesulitan ekonomi, dan segala macam ada masalah di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, ada konflik dengan banyak hal. Dan kita menantikan waktunya Tuhan. Saya tahu itu tidak mudah. Di situ adalah terjadi pertentangan di dalam hati kita. Tuhan itu baik enggak? Kalau semua sudah aman, mungkin langsung kita katakan God is good all the way, ya kan? Tapi waktu penantian itu belum datang pertolongan Tuhan, gimana kita menyebutkan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik? Walaupun misalnya di dalam Lukas 1 ayat 37 mengatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan disebutkan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tapi kadang-kala kan tetap kita mengalami kesulitan-kesulitan itu, problem itu. Bagaimana kita mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya? Kita harus mengerti bahwa poin pertama yang harus kita renungkan adalah
Mari biarkan Tuhan dengan bebas membentuk hidup kita, menyusun hidup kita seturut dengan rencananya dan kehendaknya. Dan kita percaya bahwa yang Tuhan lakukan itu tadi adalah sesuatu yang baik. Ini yang harus kita pahami. Di situ seringkali kita kesulitan mengenal siapa itu Tuhan. Karena selalu dalam pikiran kita, kalau Tuhan baik, mengapa ada musibah? Mengapa ada persoalan? Sementara kita harus sadar betul bahwa sering sekali Tuhan bekerja memperkenalkan dirinya kepada kita justru di dalam hal-hal yang sulit. Di dalam penderitaan, di dalam persoalan. Saya selalu merenungkan itu ketika Ayub, perjalanan hidupnya. Kalau kita baca Ayub mulai dari pasal yang pertama, nanti baca pasal yang terakhir, Ayub akhirnya berkata begini, dulu dari orang saja aku tahu tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Mungkin kita sebelumnya hanya mendengar khotbah, Tuhan itu baik, Tuhan itu seperti ini, itu kata orang. Tapi waktu kemudian kita melewati peristiwa sampai kepada akhirnya, kita kemudian berkata, hari ini aku mengenal siapa itu Tuhan. Itu adalah proses perjalanan hidup kita. Jadi harus kita terima bagaimana Tuhan membentuk kita seturut dan kehendaknya. Bahwa kita harus tahu bahwa itu adalah cara yang terbaik dari Tuhan untuk hidup kita. Itu cara Tuhan yang terbaik. Walaupun dari sudut pandang kita, di mana baiknya? Di mana baiknya waktu masalah ada? Di mana baiknya misalnya waktu kita sebagai orang tua susah untuk membayar uang sekolah anak-anak? Di mana baiknya untuk makan sehari-hari? Mungkin kita tidak ada yang kekurangan sampai seperti itu. Tetapi ada banyak hal yang kebutuhan kita tidak bisa kita penuhi. Kita kesulitan, kadang-kala kita harus pinjam uang, meminjamkan uang pun tidak ada yang bisa kita pinjam. Di mana kebaikan Tuhan dalam kondisi seperti itu? Tapi hari ini kita harus belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang merancangkan segala sesuatu yang baik bagi kita. Amin. Yang kedua, di dalam ayat 6a itu, Filipi pasal yang pertama itu, disebutkan, tadi saya sudah mengatakan itu, mengenai hal ini, aku yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Dan di dalam Yeremia itu tadi, Yeremia mengatakan bahwa semua rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Kita harus tahu, ibu-ibu yang terkasih, bahwa di dalam dunia ini tidak ada satu manusia pun yang dapat memberikan jaminan 100% bahwa apa yang direncanakannya pasti selalu berhasil. Tidak ada. Walaupun kita adalah ahli di dalam manajemen, administrasi, ekonomi dan segala macam, kita bisa hitung semuanya, tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa apa yang direncanakannya itu akan berhasil 100%. Dan pasti akan ada rencana-rencana yang gagal. Meskipun kita sudah mempersiapkannya dengan begitu rapi dan penuh pertimbangan. Di masa COVID, saya mengenal beberapa orang yang mempersiapkan usahanya sedemikian rupa. Tapi waktu COVID hancur semua. Ada beberapa orang teman-teman yang dulu waktu sebelum COVID hidupnya nyaman. Tapi setelah COVID sekarang mereka ada yang harus menarik beca, ojek, ada yang harus jadi kurir dan segala macam. Padahal rancangannya waktu itu adalah pasti akan begini. Adik saya pinjam uang dari bank untuk memulai satu usaha. Pas sudah dibuka 2 bulan, COVID terjadi, hancur semua. Akhirnya semua barang-barangnya dijualnya dengan harga yang murah dan kemudian kembali bekerja di perusahaan. Itu sesuatu hal yang rancangan kita tidak ada yang bisa menjamin itu 100% akan berhasil. Tetapi bagi Tuhan, rancangan Tuhan pasti berhasil. Bagi kita ada plan A, rencana B, rencana C. Kalau A gagal, kita masuk ke B. Kalau B gagal, kita masuk ke C. Tapi kita harus tahu
rencana Tuhan adalah rencana yang tunggal. Rencana Tuhan itu tidak ada A, B, C, D. Tuhan merancangkan segala sesuatu dari mulanya. Rencana Tuhan itu adalah tunggal. Dan tidak ada rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang gagal. Itu dijamin 100%. Orang banyak melihat waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, maka rancangan Tuhan untuk Adam dan Hawa adalah gagal. Itu karena melihat dari sudut pandangnya manusia kita memandang. Tapi dari sudut pandangnya Tuhan, Dia sudah merancangkan itu. Bahkan Yesus sudah dipersiapkannya. Sebelum dunia ini dijadikan, Yesus sudah dirancangkan menjadi juru selamat bagi umat manusia. Maka tidak ada rencana Tuhan yang akan gagal. Dia sudah melihat, Dia sudah tahu. Karena Dia Allah yang berotoritas, Allah yang berdaulat. Dia merancangkan segala sesuatu. Dan harus kita pahami, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ia yang memulai pekerjaan yang baik. Tidak ada dalam rencananya rencana yang jahat. Ini yang harus kita pahami. Sehingga ketika kita memandang semua peristiwa-peristiwa yang terjadi, kita harus mulai melihat. Jangan selalu melihat dari sudut pandangnya kita. Tapi mari kita menyelami dengan membaca Alkitab, belajar firman Tuhan. Kita akan memulai melihat dari perspektifnya Tuhan memandang. Sehingga kita akan mengerti bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Ini tidak mudah, saya tahu. Karena sering sekali memang logika kita, pemikiran kita, penderitaan yang kita alami, kita sulit melihat bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mungkin di dalam berbagai persoalan membuat kita menjadi lemah, putus asa, dan mungkin kita berkata, persoalanku berat, masalahku berat, dan saya tidak memiliki masa depan. Saya sudah kehilangan dasar percaya dan berharap kepada Tuhan. Ada banyak orang yang sampai kepada titik itu karena tidak melihat bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Di dalam Filipi itu, di ayat yang ke-6 itu, mengenai hal ini aku yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Kemudian dikatakan apa? Aku akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Jadi Tuhan memulai pekerjaan yang baik itu. Sekali lagi, pekerjaan yang baik, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dan Dia akan menyelesaikan itu dengan sempurna. Artinya apa yang Tuhan persiapkan dari awal, Dia juga akan mengakhiri itu dengan baik pada hari Kristus Yesus datang. Ini yang harus kita mengerti, bahwa apapun yang Tuhan rencanakan, apapun yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, yang menurut kita mungkin tidak baik, tapi Dia akan menyelesaikan itu pada akhirnya. Dan itu adalah rancangan yang terbaik bagi hidup kita. Dan Dia berjanji akan menjadikan kita, di dalam Roma 8 ayat 37 itu, menjadi seorang lebih dari pemenang. Bukan pemenang, tapi lebih dari pemenang. Ibu-ibu yang terkasih, Tuhan kita itu Tuhan yang merancangkan yang terbaik dan mempersiapkan kita sebenarnya untuk sampai kepada akhirnya menjadi lebih daripada seorang pemenang. Ibu-ibu, kita harus melihat itu. Sehingga setiap peristiwa kepingan-kepingan itu, mari kita lihat itu. Bahwa di dalam itu Tuhan merancangkan yang terbaik. Dan itu adalah rancangan damai sejahtera bagi kita. Sulit itu. Saya dulu waktu saya harus keluar dari pekerjaan saya, waduh, menjadi hamba Tuhan, kuliah tidak ada yang membiayai. Kadangkala teman-teman di sini yang harus kasih saya makan, ongkos pun kadangkala nggak ada. Saya berpikir di mana baiknya Tuhan di situ. Saya mau jadi hamba Tuhan, tapi kehidupan saya justru jadi susah. Pada waktu itu saya bergumul berat di situ. Gimana? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Kemudian ada teman mengatakan, lihat bahwa ketika orang Israel itu mau keluar dari tanah Mesir, ketika ada lautan terbentang di hadapannya, laut itu tidak terbelah sebelum mereka melangkahkan kakinya. Tapi ketika mereka melangkahkan kakinya maju, laut itu
terbelah. Dan Tuhan persiapkan rancangan yang baik. Tetapi ketika mereka sampai di seberang, apakah semua nyaman? Enggak. Mereka justru masuk di dalam padang gurun dan mereka diproses di situ sedemikian rupa. Ada yang mereka yang harus mati di situ, dan semua yang sampai ke tanah Kanaan justru adalah mereka yang lahir di dalam perjalanan itu. Cuma 2 orang yang sampai ke sana yang dari Mesir itu. Ini kan sesuatu hal di mana kebaikan Tuhan kalau kita lihat. Memang Tuhan persiapkan semua. Tapi ingatlah, itu adalah rancangan yang terbaik yang Tuhan persiapkan. Yang ketiga, Allah menginginkan kita dibentuk sesuai dengan maksudnya. Tadi di ayat yang 6b itu, menyelesaikan, akan mengerjakan sampai dengan selesai. Hidup kita, di awal saya mengatakan tadi, sama seperti potongan-potongan atau kepingan-kepingan daripada puzzle itu. Bedanya kita bisa melihat hasil akhir dari puzzle. Hasilnya tentu saja selalu indah. Namun untuk puzzle hidup kita, hanya ada satu pribadi yang bisa melihat sampai dengan akhirnya itu. Kita sendiri gak bisa melihat itu seperti apa. Walaupun kita merasakan bagaimana Tuhan memproses kita, tetapi yang bisa melihat itu adalah Tuhan. Karena Dia yang merencanakannya, Dia yang mempersiapkannya. Kalau puzzle yang kita susun, kita bisa lihat itu sampai pada akhirnya nanti. Tetapi hidup kita, hanya Tuhan yang bisa melihat akhirnya, karena Dialah yang merencanakan itu. Namun, mari kita baca dulu di dalam Yesaya 46 ayatnya yang ke-10. Boleh satu orang ibu membacakannya untuk kita? Yesaya pasal 46 ayat 10. Yes. Saya membaca dalam terjemahan yang terbaru. Akulah yang memberitahukan dari awal mulanya hal-hal yang terakhir, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, rencanaku akan terwujud dan segala kehendakku akan ku laksanakan. Tuhan adalah kreator, pencipta, perancang besar dalam kehidupan kita. Dan kita masing-masing punya kotak unik sendiri yang di atasnya dibubuhi sebuah gambar yang menakjubkan. Dan gambar itu adalah gambar rancangan Tuhan yang luar biasa untuk kita masing-masing. Dan itu berbeda dari orang-orang lain. Setiap kita, Tuhan membuat puzzle atau kepingan-kepingan yang berbeda di dalam setiap kehidupan kita. Dan cuma Dia satu-satunya yang tahu hasil akhir daripada gambar kehidupan kita itu. Susunan akhirnya hanya Dia yang tahu. Dan Dia bekerja tanpa lelah mengatur setiap kepingan kotak-kotak sehingga tepat di dalam posisinya. Dan kadangkala kita lari ke sana, lari ke sini. Saya pernah memainkan puzzle itu. Di awal itu sulit sekali, yang mana ini, yang mana ini. Dan kadangkala kita salah mengaturnya, karena puzzle itu ada yang mudah, tapi ada yang sudutnya itu tidak sama. Kalau sama mungkin akan lebih mudah, ya kan? Ada yang tidak sama itu, ada yang miring, ada yang bergelombang dan segala macam. Bagaimana untuk menyusun itu? Tetapi seperti itulah hidup kita sebenarnya. Tuhan sudah mengatakan, kamu di jalan ini, tapi kita kadangkala lari ke jalan sana, walaupun kembali ke situ, tapi kita berputar-putar kadangkala, dan Tuhan mengikuti itu memang. Berbeda dengan puzzle. Kalau puzzle itu kan benda mati itu, dia tidak punya jiwa, dia tidak punya kehendak. Tetapi kita, Tuhan ciptakan, kita diberikan Tuhan yang namanya kehendak bebas. Dan kita harus bekerja sama dengan Tuhan memang. Tuhan, yes, Dia adalah Allah yang berdaulat. Tetapi hidup kita juga diberikan yang namanya kehendak untuk memilih. Maka selalu dituntut dari kita, apakah kita mau taat atau tidak. Tetapi yang pertama tadi harus kita ingat, rancangan Tuhan
pasti akan terlaksana. Tidak bisa tidak terlaksana itu. Itu harus kita pahami dulu. Sekalipun kita harus jalan ke sana kemari, tapi rencana itu pasti akan terjadi. Ingat Yunus. Yunus Tuhan perintahkan untuk pergi ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsus. Tapi akhirnya tetapkan dia harus pergi ke sana kan? Walaupun dia harus mengalami banyak liku-liku di situ. Sama seperti itu hidup kita sebenarnya. Pasti akan tetap kepada tujuan itu. Dan Tuhan menyusun itu sedemikian rupa. Ada yang sederhana, ada yang rumit. Tapi pada akhirnya akan tersusun semua dengan rapi. Dan di dalam proses itu bukan Tuhan yang mengalami kesulitan. Memang ada yang bandel, bandel neon ditokokkan kan, dan segala macam. Dan itu terus terjadi di dalam proses kehidupan kita. Pada akhirnya memang akan tersusun itu dengan rapi. Dan Dia mau membentuk kita sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan maksudnya. Jadi ketika kita mencoba sendiri yang menyusun puzzle atau kepingan kehidupan kita, Tuhan akan membongkar itu kembali dan menyusunnya sesuai dengan rencananya. Kenapa? Karena memang rancangan yang harus terjadi. Waktu kita mencoba menyusun puzzle kita, hidup kita sendiri, pasti gagal. Pasti tidak akan terjadi itu. Dan kita akan mengalami penderitaan. Walaupun kita belajar dari situ, tetapi sebenarnya kan alangkah indahnya kalau kita mengikuti jalannya Tuhan itu. Cuman itu yang susah. Sering sekali kan pikiran kita ini yang mendominasi kan. Songonodo, harus ini yang terjadi. Akhirnya ya sudah, Tuhan izinkanlah itu. Jadi Tuhan itu memang sekalipun Dia Allah yang berdaulat, tetapi Allah itu selalu memberikan kebebasan bagi kita. Asa dibotoho. Kan itu kan. Tuhan biarkan itu supaya kita tahu bahwa yang kita pikirkan itu tidak selalu itu yang paling baik dan paling benar. Sehingga akhirnya Tuhan harus bongkar itu kembali, disusunnya ulang. Sama kan menyusun puzzle kan begitu kan? Kita rencanakan begini-begini, kemudian ternyata nggak berhasil, kita bongkar lagi, kita susun lagi. Jadi panjang memang perjalanan itu. Ibu-ibu yang terkasih, yang ke berapa sekarang? Keempat. Yang keempat. Hal ini setelah kita memahami ini, mendorong kita untuk sebagai orang percaya untuk tidak terlalu banyak khawatir dan mengeluh di dalam hidup kita. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan itu akan merancangkan yang terbaik bagi hidup kita, sekalipun di dalam proses perjalanan itu akan ada kesusahan, kesulitan, tetapi kita diminta untuk tidak terlalu banyak khawatir dan mengeluh di dalam hidup kita. Kalau rancangannya adalah rancangan yang terbaik, yang rencana yang indah, maka cara yang terbaik yang harus kita lakukan apa? Berserah. Nah ini yang susah memang, berserah. Berserah itu bukan pasrah. Berserah itu kita membiarkan diri kita ikut di dalam rencananya. Ketika problem datang, kesulitan datang, kita terima itu. Kita mensyukuri itu. Bahwa semua yang terjadi itu adalah rancangan Tuhan bagi hidup kita. Kalau kita sampai kepada proses itu, kita akan bisa menikmati itu dengan indah. Yang sulit itu adalah ketika peristiwa terjadi, kita selalu melihat sisi negatifnya. Ibu-ibu mungkin tahu yang namanya Thomas Alva Edison. Ya kan? Tahu ya, walaupun nggak kenal tapi tahulah siapa Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu adalah seorang yang penemu atau pencipta. Suatu ketika laboratorium dia terbakar. Orang-orang kemudian berkata mengelilingi dia, menyatakan keprihatinan terhadap Thomas Alva Edison ini. Tetapi kemudian Thomas Alva Edison berkata, tidak apa-apa, karena ketika lab itu terbakar, maka semua kesalahan dan segala sesuatu yang saya rancangkan sebelumnya tidak benar ikut terbakar.
sehingga saya memiliki kesempatan kembali untuk memperbaiki itu. Itu tidak mudah. Dan kemudian ketika dia lihat itu, dia panggil anak-anaknya. Panggil ibumu. Sudah lama kita tidak melihat kembang api. Karena di labnya itu ketika terbakar itu malam-malam, itu seperti kembang api di atas. Karena kan bahan-bahan kimia di dalamnya. Jadi dia berkata, panggil ibumu. Sudah lama kita tidak melihat kembang api pada malam hari. Dan akhirnya mereka justru melihat itu sebagai satu hal yang walaupun di dalam hatinya mungkin dia bergumul dengan berat. Tapi dia mau mencoba melihat sesuatu dari sisi yang berbeda ketika melihat satu peristiwa yang kita sebut dengan kemalangan. Dia melihat itu dari sudut yang pandang yang berbeda. Pastilah dia sedih. Seluruh rancangannya sekian lama hancur terbakar dalam satu malam. Tapi dia melihat dari sisi yang berbeda. Apa yang dikerjakannya dari dulu itu hancur semuanya hanya dalam 1 jam. Bagaimana tidak bersedih? Tapi dia melihat itu dari cerita, dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga kemudian dia bisa menikmati itu. Maka cara terbaik, terbahagia dalam menjalani kehidupan memang hanya dengan cara menyerahkan diri secara total kepada kehendak Tuhan untuk membangun dan membentuk hidup kita. Itu adalah cara yang terbaik. Tidak ada cara yang lain. Kalau kita bersungut-sungut, apa yang kita alami? Apa yang akan terjadi? Ya kita akan mendele, ya kan? Kita akan jadi putus asa. Tapi kalau kita melihat bahwa yang terjadi itu adalah yang terbaik dari Tuhan, maka kita akan cepat bangkit. Saya tahu itu tidak mudah sampai ke titik itu. Tidak mudah itu. Sering sekali ketika ada masalah, maka kepada masalah itu perhatian kita terus. Jarang kita mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan. Kemudian setelah beberapa waktu kemudian baru kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kemudian kita bertanya, Tuhan, apa yang mau Tuhan nyatakan kepada aku lewat peristiwa ini? Pada waktu itu terjadi kita akan mengatakan, Tuhan, kenapa? Itu pasti pertanyaan pertama yang kita tanyakan. Tapi ketika itu lewat, kita merenungkan, kemudian kita bertanya, Tuhan, apa sebenarnya yang kau inginkan bagiku? Kepingan mana yang salah? Pajal mana yang salah? Tuhan, susunlah kembali. Jadi berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menyusun itu kembali di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita hanya berfokus kepada persoalan dan permasalahan itu, sulit kita melihat rancangan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus maju, sebab di balik proses itu kita pasti akan melihat rancangan Tuhan yang indah. Dan untuk mengerti rencana Tuhan, kita harus memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Kita perlu percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang terbaik bagi kita. Dan ketika kita berserah kepada Tuhan, maka pada waktu itulah Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita dan akan menyatakan rancangannya yang sempurna bagi hidup kita. Dan kalau hari ini kita belum memahami apa yang Tuhan rancangkan bagi hidup kita, kita diminta untuk tidak bimbang, tidak ragu. Mari kita tetap fokus kepada Tuhan itu. Di dalam masalah, fokuslah selalu kepada Tuhan, jangan kepada masalahnya. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan rancangkan bagi hidup kita. Dan kita terima cara Tuhan membentuk kita. Sama seperti tadi, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu banyak bertanya, mengeluh, bersungut-sungut. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Sering sekali kita bertanya itu, bahasa Tuhan. Seolah-olah kita meragukan Tuhan itu Tuhan yang baik. Jangan sampai kepada peristiwa seperti itu. Kita boleh bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Nyatakanlah kehendak-Mu. Supaya kita kemudian dituntun, diperbaiki. Jadi terimalah cara Tuhan di dalam memproses kita. Maka kita akan melihat karya besar Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ingatlah, apa yang menghalangi kita melihat rencana Tuhan, rancangan Tuhan di dalam hidup kita? Yang pertama, pastilah karena dosa. Itu pasti. Ketika kita hidup di dalam dosa dan tidak keluar dari situ, kita akan sulit melihat bahwa apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita hidup di dalam ketaatan dan kekudusan kepada Tuhan,
maka kita akan melihat rencana Tuhan di dalam peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan dalam tanda kutip itu tadi. Dan yang kedua, apa yang menghalangi kita memahami dan melihat rencana Tuhan dalam hidup kita adalah ketika kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka hubungan yang baik dengan Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan, itu yang harus kita terus pupuk di dalam hidup kita. Membaca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari kepada Tuhan, maka kita akan belajar mengerti apa yang Tuhan rencangkan dalam hidup kita. Waktu mengalami peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan yang kita baca itu yang akan bekerja meneguhkan, menguatkan kita. Karena Tuhan tidak berbicara seperti dulu ketika orang bermasalah, dia langsung datang berbicara. Hari ini lewat firman Tuhan yang kita baca, di dalam waktu-waktu teduh kita secara pribadi di hadapan Tuhan, kita akan mendengar Tuhan menuntun kita. Itu yang menguatkan kita. Kalau orang yang kita kasihi pergi meninggalkan kita, dipanggil oleh Tuhan. Saya belajar itu. Sering sekali dalam peristiwa itu, saya sulit menerima ketika orang mengatakan segala macam penghiburan kepada kita. Tetapi firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, itu yang menguatkan kita. Ya kan? Saya kalau dalam kemalangan, terlalu banyak pun orang ngomong segala macam, gak ada didengar itu. Saya belajar itu. Di jemaat, saya memimpin satu jemaat sekarang, ketika ada kedukaan, saya khotbah itu 5 menit saja. Karena gak ada didengarnya itu. Tapi firman Tuhan yang dibacanya itu pasti akan meneguhkan dia. Tapi setelah itu memang kita datang lagi memberikan penghiburan. Waktu peristiwa itu susah dia menerima itu. Tapi sekian lama kita teguhkan kembali. Kita tolong dia kembali dengan firman Tuhan. Dan kita akan lebih kuat sesungguhnya kalau kita sendiri yang mengalami proses itu. Waktu kita sudah sering membaca Alkitab, doa-doa kita bangun terus dengan Tuhan. Hubungan kita baik dengan dia. Tuhan pasti akan menolong kita sehingga kita mengerti, oh ini rencana Tuhan bagiku. Ini rancangan Tuhan yang terbaik bagi hidup kita. Dan yang ketiga itu tadi, kenapa kita gagal memahami rencana Tuhan bagi hidup kita? Karena kita terlalu fokus kepada masalah itu, bukan fokus kepada Tuhan. Akhirnya kita kecewa, kita khawatir, sehingga mata kita tidak lagi memandang Tuhan. Kita memandang diri kita saja, ya kan? Walaupun saya katakan kita fokus kepada masalahnya, tapi sesungguhnya kita melihat diri kita saja. Kita tidak lagi melihat Tuhan. Maka ibu-ibu yang terkasih, firman itu tadi di awal yang mengawali kita, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Dalam Yesaya 55 ayat 8 itu, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan. Seringkali apa yang kita inginkan bukanlah yang diinginkan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Tuhan adalah Tuhan yang selalu mengasihi dan tidak pernah dia meninggalkan kita. Ia memberikan kita kebebasan memang merangkai kepingan-kepingan di dalam hidup kita. Tapi ketika kita salah merangkainya, Tuhan bongkar itu kembali. Maka biarkan Tuhan yang menyusun itu, sehingga pada akhirnya Tuhan akan menyelesaikan itu, dan itu pasti adalah rancangan yang terindah. Siapkah kita jika kepingan-kepingan itu dibongkar dan dirangkai kembali oleh Tuhan? Dan itu tidak mudah. Waktu itu dibongkar, kita kecewa. Waktu orang yang kita sayangi dipanggil oleh Tuhan, kita kecewa. Dan sesungguhnya Tuhan sedang membongkar kepingan-kepingan itu. Waktu kita memiliki usaha dan kita fokus ke situ, kita sudah merasa nyaman dengan itu, gagal semua. Tuhan sedang membongkar karena Tuhan sedang mempersiapkan rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pada saat ini. Dan Tuhan menyatakan masing-masing kita sesungguhnya memiliki gambar akhir yang indah.
Tuhan menyatakan itu kepada kita. Semua kita memiliki gambar akhir yang indah, tetapi itu harus disusun satu persatu. Ada yang kepingan mungkin belum terlihat, ada yang sudah sampai setengah, dan mungkin ada yang sudah sedikit lagi. Dan akan Tuhan selesaikan itu di dalam hidup kita. Kepingan-kepingan itu harus diselesaikan, dan itu bisa berupa di dalam hidup kita hari ini. Apa itu yang kurang? Bisa perintah Tuhan, bisa saja hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, hubungan kita dengan orang lain tidak baik, dan Tuhan sedang membongkar itu semua sekarang. Dan itu akan disusun sehingga kemudian akan terbentuk dengan indah. Dan hidup kita adalah bagaikan kepingan puzzle itu. Hidup kita seperti itu. Dan jika hanya kita melihat sepotong, maka bisa jadi hanya hal buruk yang akan kita lihat. Tetapi ketika kita melihat susunan itu semuanya, kita akan menyadari bahwa Tuhan sedang merancangkan yang terbaik, yang terindah di dalam hidup kita. Amin. Dan biarlah di dalam setiap kepingan, dalam setiap peristiwa itu, kita sadar Tuhan sedang merancangkan yang terbaik, yang terindah dalam hidup kita. Saya tidak tahu kondisi kita seperti apa hari ini, tetapi biarlah ketika air mata kita terurai karena itu, dan Tuhan rangkai itu menjadi apa? Permata. Ya kan ada lagunya itu ya kan? Walaupun rancangan kita, jalan kita dengan jalan Tuhan itu sering sekali beda jauh, tetapi Tuhan sedang merancangkan yang terbaik, yang terindah bagi kita. Mari kita selalu fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada diri kita, jangan fokus kepada masalah kita. Dan Dia Tuhan yang merencanakan yang terbaik di dalam hidup kita. Dia seorang kreator, sang maestro yang agung, yang masih terus mengerjakan karyanya di dalam hidup kita, sampai pada akhirnya kita didapati setia mengikut Dia seumur hidup kita. Amin. Kita berdoa.